Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi di channel Ayla Komputer. Oke, di video ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk memperbaiki casing bagian engsel. Lebih khususnya itu kedudukan engselnya. Ini dudukan baut ya. Jadi dudukan bautnya ini udah pada lepas nih kayak gini ya. Dia harusnya terpasang kayak gini nih. Ini adalah dudukan baut yang masih normal, masih bener ya, masih kokoh. Nah, ada dua di sini yang terlepas, pecah semua nih. Nih, atom-atomnya pada pecah semua. Kemudian tadi sudah saya pisah dudukan bautnya di sini ya. Dan ini bautnya. Nanti kita pasang lagi ya, supaya jadi kokoh lagi ya. Nah, ini kebetulan kasusnya di laptop Samsung nih. Samsung ya. Nah, bagaimana cara untuk membuat dudukan baut menjadi kokoh lagi? Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini supaya tidak ketinggalan video-video servis saya yang lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya videonya lebih bermanfaat. Oke, kita putar intronya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi kita yang pertama kita ambil dulu dudukan bautnya ini, kemudian kita pasang di ini ya, di engselnya teman-teman ya. Dipasang dengan benar ya. Maksudnya itu ada beberapa lubang. Nah, itu kadang bukan lubang yang dimaksud ya. Nih, saya lihatkan ya. Jadi ini ada lubang juga, tapi bukan ini, tapi yang atas ini, yang ada ininya teman-teman. Apa ini namanya, tanda segitiga, tanda panah. Yang ini, yang bawah yang ini. Jadi yang tombol, yang lubang ini enggak ada bautnya. Oke, kita lanjut ke dudukan baut yang satunya lagi. Ini baru terpasang satu. Jadi di video ini saya fokus ke dua dudukan baut ini ya. Walaupun kerusakannya lebih dari ini teman-teman. Jadi di sebelah sini juga nih dudukan bautnya juga hilang. Tapi dia nggak nyambung ke engsel. Dia nyambungnya ke casing bagian belakang. Itu nanti nggak tak videokan. Saya fokus ke dua baut ini aja, cuma buat nyontohkan ke teman-teman cara untuk memasang dudukan bautnya lagi supaya jadi kokoh lagi teman-teman ya. Ini setelah seperti ini kita panaskan solder. Nanti kalau sudah panas kita cor di bagian sini ya. Ngecornya pakai atom yang tadi bekasnya ini, tapi kalau segini aja kurang ya. Jadi teman-teman harus ngambil lagi. Di sini masih ada sisa nih warna hitam. Ini atom juga sama. Saya ngambilnya dari casing yang udah rusak. Jadi saya ngambil dari casing, tak taruh sini. Ini dia. Nanti kalau kurang kita ngambil lagi dari sini. Ini memang casingnya sudah tak bikin buat ini teman-teman, buat nempel ya, buat ngecor di bagian sini nanti. Nanti kalau sudah, baru ini kita tutup. Nanti otomatis dia akan kokoh lagi. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja lelehkan atom-atomnya ini ya, supaya menyatu lagi dengan casingnya. Di sini saya juga kayaknya nyontohkannya cuma satu dudukan baut aja teman-teman. Kita prosesnya satu persatu teman-teman. Jadi kita fokus ke satu dudukan dulu. Nanti kalau sudah jadi baru yang satunya lagi.
Untuk proses pengecorannya kayak gini harus sabar, kemudian harus rata panasnya ya, supaya dia benar-benar menyatu untuk atomnya. Ini kurang, kita tambahin. Jadi kalau bisa tuh luber nggak masalah teman-teman, sampai ke atas ya, supaya nanti pada saat ditutup itu dia penuh kayak gitu teman-teman, padat ya, atomnya jadi padat. Nah ini saya tambahin lagi sama yang warna hitam atomnya ya. Jadi aslinya kalau sudah di repair kayak gini ya, sudah diperbaiki dengan cara dicor kayak gini, pakai atom tambahan lagi kayak gini ya, itu malah sebenarnya lebih kuat daripada pabrikannya, karena dia volume untuk atomnya ini ya, itu lebih banyak teman-teman ya, lebih padat. Nah ini kan sudah sangat tinggi ya, sudah lebih dari cukup. Kita lelehkan dulu sampai dia intinya kayak dia lembek semua ya, supaya nanti kalau ditutup dia bentuk sendiri. Nah ini harus cepat, langsung ditutup seperti ini. Nah seperti itu ya. Kemudian kita biarkan sampai dia agak dingin, mungkin sekitar ya beberapa detik ya, sampai dia atomnya itu keras ya. Nah ini masih lembek, sampai benar-benar keras baru bautnya dilepas teman-teman. Kalau enggak sambil dipegang-pegang kayak gini ya, untuk mengetahui suhunya. Kalau udah lumayan dingin, kita lepas bautnya. Nah seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah hasilnya ini menurut saya belum sempurna teman-teman, hasilnya belum sempurna nih. Jadi di bagian sini masih ada rongga-rongganya nih. Nah ini bisa diperbaiki lagi supaya lebih padat ya. Jadi ditambahin lagi di bagian situ, tapi bautnya ini kita tempelin dulu di sini teman-teman, supaya dudukan bautnya itu yang di tengah itu nggak kemasukan atom. Nah bautnya ditaruh dulu, diputar dulu di sini, baru kita tambahin di bagian samping-sampingnya yang kurang padat tadi. Biasanya aku videoin ini tuh dipercepat teman-teman, time lapse ya, tapi kali ini saya jelaskan walaupun cuma satu dudukan baut, tapi supaya teman-teman jelas. Nah kalau sudah ditambah seperti ini ya, yang rongga-rongganya tadi supaya tertutup. Selanjutnya kita lepas ininya, bautnya ya. Kemudian kita tutup lagi engselnya, tapi dia ketahan teman-teman, karena posisi atomnya itu kan tidak lurus ya, tidak rata. Nah kita masukkan di sini ya, jadi agak turun lagi. Nah walaupun tidak sampai rata dia, nah kayak gini. Kemudian kita panasin ininya, engselnya teman-teman. Nah kayak gini, nanti dia akan turun sendiri, membentuk ininya sendiri teman-teman, engselnya ya. Jadi engselnya ini sambil kita panasin pakai solder, posisi panasnya full ya, mentokin aja sampai bener-bener panas. Di sini aku pakai solder yang ada potensionya,
Jadi dia ada pengatur suhunya. Di sini keterangannya 450 derajat yang full panas. Nah, sambil kita tekan juga pakai obeng pin kayak gini untuk membantu tekanan. Jadi yang dipanasin ini engselnya ya, bukan baut yang warna hitam, bukan, tapi engselnya. Supaya engselnya panas, besinya ini panas, kemudian bisa mendorong atom yang ada di bawahnya. Kita sambil lihat juga ke bawah apakah dia sudah mentok ya. Ini kelihatannya sudah mentok, teman-teman. Kita sudahi untuk pemanasannya. Nah, ini di sini kita nunggu lagi sampai suhunya dingin. Setelah itu baru kita lepas bautnya. Lanjut, ini udah saya biarkan beberapa saat, sudah dingin. Kita buka lagi untuk bautnya ya. Kemudian kita angkat lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini belum rapi. Nanti kita rapikan lagi pakai yang namanya cutter ya. Oke, di sini kameranya tak jauhkan ya, karena aku mau ngerapiin pakai cutter ya. Agak berbahaya soalnya kalau pakai cutter. Oke, ini sudah jadi satu dudukan baut, jadi kokoh lagi ya. Seperti ini kurang lebih hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, nanti kita PR-nya satu lagi tapi nggak saya videokan. Jadi video saya cuma sampai di sini saja. Cara untuk repair casing ya sebenarnya, tapi di bagian yang sering rusak itu di bagian engsel, karena dia kan untuk buka tutup kadang engselnya seret keras ya, jadi di sini sering terjadi kerusakan seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.